Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya Rifanando Watugigir akan menjelaskan dan memberikan sebuah contoh tentang metode Vogel Approximation dalam kurung FAM. Pengertiannya, metode FAM ini merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dalam kurung daerah pemasaran. Di sini ada langkah-langkah penggunaan metode FAM ini. Pertama, menyusun kebutuhan. Kedua, kapasitas masing-masing sumber. Langkah pertama menyusun kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber, dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. Contohnya tabel berikut. Dari setiap pabrik W, H, dan P memiliki biaya untuk ke gudang A, gudang B, dan gudang C. Dan setiap pabrik W, H, dan P memiliki masing-masing kapasitas 90, 60, dan 50. Kebutuhan dari gudang A, gudang B, dan gudang C masing-masing 50, 110, dan 40. Lanjut ke langkah selanjutnya, langkah 2, yaitu mencari perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, nilai yang benar, yaitu biaya terkecil biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks yang tadi di atas. Misalkan pada baris W, biaya angkut terkecil Rp5 dan nomor 2 dari yang terkecil Rp8. Jadi nilai baris W sama dengan 8 kurang 5 sama dengan 3. Demikian seterusnya untuk nilai-nilai yang lain. Dari baris H sama dengan 5 kurang 10 sama dengan 5. Baris P 19 kurang 10 sama dengan 9. Kolom A sama dengan 20 kurang 15 sama dengan 5. Kolom D sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 5. Kolom C sama dengan 10 kurang 8 sama dengan 2. Kita masuk ke langkah ketiga. Di langkah ketiga ini kita memilih satu nilai perbedaan yang terbesar dari semua nilai perbedaan yang ada. Dalam hal ini, dalam contoh pada tabel ini, nilai perbedaan terbesar yaitu 9 pada baris P. Langkah keempat, isikan pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom atau baris tersebut. Isiannya sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Contoh tabel 2. Karena di baris P perbedaan antara terkecil dan terkecil kedua sangat besar, yaitu 9, maka di baris P yang pertama untuk kita kerjakan. Baris P yang memiliki kapasitas 50, karena di gudang B mendekati perbedaan tersebut, maka kapasitas 50 dimasukkan ke gudang B untuk baris P. Baru lanjut ke langkah kelima, hilangkan baris P. Untuk sementara kita hilangkan dulu baris P dari tabel karena baris P sudah memenuhi kapasitas maksimalnya. Untuk langkah keenam, kita buat langkah kedua untuk kolom dan baris yang belum terisi penuh kapasitas, belum maksimal. Baru kita ulangi langkah 3 sampai 5 sampai semua baris dan kolom sepenuhnya terisi. Di tabel 3 ini, baris W dengan kapasitas 90 dan perbedaan baris 3 yang paling mendekati baris W adalah gudang B, maka di gudang B kita isikan nilai 60 sesuai tabel kebutuhan. Isikan nilai 60.
Selanjutnya kita hilangkan baris B untuk sementara. Lanjut ke tabel 4. Kapasitas yang tadi yang sudah berkurang dari 90 untuk baris W, kapasitas yang tadi dari 90 sudah berkurang 60 menjadi tinggal 30. Maka sisa dari kapasitas itu untuk baris W dimasukkan ke gudang C. Karena gudang C mendekati perbedaan baris di antara 20 kurang di antara gudang A dan gudang B dengan perbedaan 12, maka gudang C yang mendekati itu dimasukkan untuk nilai kapasitas 30. Sedangkan kebutuhan yang ada di gudang C berkurang 30, dari 40 menjadi 10. Kita hilangkan baris W karena baris W sudah terisi penuh kapasitasnya. Kita masuk ke tabel selanjutnya. Yang sisa belum terisi penuh adalah baris H dengan kapasitas 60. Maka bila kita melihat kondisi ini, sudah bisa kita pastikan pilihan untuk kita masukkan kapasitas dari baris H, yaitu ke gudang A dan gudang C. Setelah selesai memasukkan kapasitas ke gudang A dan gudang C untuk baris H, kita lanjut ke matriks yang sudah terisi nilainya beserta ini adalah yang sudah terisi nilainya, nilai kebutuhannya, dan nilai biaya dari tiap gudang untuk setiap pabrik. Di sini adalah matriksnya, contoh tabelnya seperti ini. Jadi matriks alokasi dengan metode FAM ini seperti berikut. Pabrik W dengan biaya Rp20 untuk gudang A tidak mengangkut kebutuhan kapasitas pabrik. Tapi untuk di gudang B dia mengangkut 60 kebutuhan untuk kapasitas pabrik dan gudang C 30 kebutuhan untuk kapasitas pabrik. Jadi untuk total dari 60 untuk total dari gudang B dan gudang C 60 tambah 30 sama dengan 90. Berarti datanya real untuk kapasitas pabrik. Begitu juga untuk pabrik H dan pabrik P. Untuk hitungan gudangnya juga kita lihat di sini. Untuk gudang A yang terisi hanya pabrik H 50 dan gudang B pabrik W dan pabrik P 60 dan 10 yang dijumlahkan menjadi 110. Begitu juga dengan gudang C yang terisi hanya pabrik W dan pabrik H 30 dan 10 dijumlahkan menjadi 40. Maka data yang ada bila disinkronkan menjadi data yang benar-benar untuk kebutuhan gudang. Kita lanjut. Untuk langkah selanjutnya kita akan menghitung setelah semua terisi penuh dari semua pabrik dan gudang, maka kita harus menghitung biaya yang akan dikeluarkan untuk biaya pengangkutan. Yang kita hitung di sini adalah biaya yang memiliki objek atau kebutuhan dari pabrik tersebut. Contohnya untuk pabrik W untuk pabrik W gudang B mengangkut 60 kebutuhan dan gudang C, makanya kita hanya menghitung yang terisi. Jadi di sini yang terisi adalah 60 kebutuhan dikali dengan 5 rupiah biaya. Begitu selanjutnya 30 dikali dengan 8 ditambah dengan 50 dikali 15 ditambah dengan 10 kali 10 ditambah 50 kali 10. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengiriman 1.890. Ya, di sini sudah
kita sudah mendapatkan hasilnya dari metode FAM ini. Untuk langkah ke-8 ini adalah langkah dimana bila ada dua biaya yang besarnya sama. Misal yang satu terletak di kolom, yang satu terletak di kolom. Maka jalan keluar dari itu adalah kita melihat segi 4 yang masuk ke dalam kolom atau baris yang mempunyai nilai terbesar. Jadi patokan di sini adalah nilai terbesarnya. Bila memiliki biaya terendah, maka isikan alokasi maksimum pada segi 4 ini. Bila biayanya tidak terendah, maka pilih segi 4 yang akan diisi berdasarkan salah satu baris terpilih atau kolom terpilih. Jadi kita melihat nominal terbesarnya dulu, lalu kita melihat alokasi maksimum pada segi 4 yang sudah kita buat tadi di atas. Jadi untuk kebaikan dari metode FAM adalah mudah menghitungnya, tetapi hasil dari pemecahannya kadang masih dapat dioptimalkan dengan menggunakan metode lain. Jadi dalam metode ini untuk cara penghitungannya masih mudah, tapi mungkin ada metode lain yang lebih memudahkan dalam menghitung. Di sini contohnya simplex. Oke, terima kasih. Sekian dulu video ini. Bila ada salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan terima kasih.